Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini ya? Bapak Makmur. Oke, langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Betul. Siapa saja pelanggan yang paling sering datang ke kedai ini, Pak? Kalau kita nggak bisa menentukan siapa pelanggan-pelanggan, karena saya udah lama ya, udah 22 tahun apa 30, antaranya itulah. Ya, berarti banyak ya ada belajar, bekerja, keluarga gitu ya, Ya, di sekitar. Dari mana asal pelanggan terbanyak? Apakah dari sekitar kedai atau dari luar daerah, Pak? taruh luar daerah, nggak mungkin kalau satu kecamatan udah pada tahu. Tidak pada tahu. Apakah ada pelanggan tetap yang rutin datang setiap hari, Pak? Itu udah pasti. Apa yang membuat kedai Pak Makmur berbeda dari kedai serupa di sekitar sini, Pak? Saya rasa sih nggak beda ya. Mungkin karena aku pertama merancang duluan ya, karena bubur kan pertama apa di sini ya. Ya. Menu apa yang paling banyak dipesan pelanggan, Pak? Apakah bubur ayam, nasi uduk, atau lontong opornya? Yang paling dominan ya, Ya, biasanya bubur kayak gitu. bubur. Oke. Menurut Bapak, mengapa pelanggan memilih membeli di sini dibanding tempat lain, Pak? Ya mungkin karena gimana ya, Rasanya karena udah mungkin atau lama, apa gitu? samping itu kalaupun keadaan apapun Bapak tetap nanggapinnya pelanggan nggak dikeluarin apa namanya, kadang-kadang namanya rumah tangganya dongkol. Nah kalau Bapak jualin tetap saya pikirin dulu rasa dongkolnya, tetap Iya. kita pelanggan utamakan. Bagaimana cara pelanggan mengetahui keberadaan kedai ini, Pak? Apakah dari mulut-mulut, media sosial, atau dari spanduk-spanduk yang ada? Kalau media sosial enggak, mungkin dari mulut. Mulut-mulut. Apakah kedai ini melayani pesanan melalui platform online seperti GoFood atau ShopeeFood, Pak? Belum. Kalau melayani online nggak mungkin keterbatasan tenaga ya. Ya. Nah, nggak pesanan sih sering. Sering. Apakah ada layanan pesan antar mandiri atau catering untuk acara tertentu? Kalau nyampe partai besar saya nggak mau. Nggak mau. Nyiksa diri. Ya, berarti yang lokal-lokal ada lah ya. Saja, Ya. sekedar 100 porsi, tapi nggak 500 saya nggak terima. Bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar mereka mau datang kembali, Pak? Yang penting murah senyum aja lah. Oh. Apakah ada program khusus seperti diskon, perhemat, atau layanan istimewa untuk pelanggan setia? Sementara nggak pakai gitu, apa adanya aja. Bagaimana cara menangani pelanggan yang menyampaikan keluhan atau kritik, Pak? Oh, tetap saya terima dengan baik. Itu bahkan buat teman-teman orang bisnis begitu memang. Kalau ada kritik ya kita terima dengan baik. Dari mana saja sumber pendapatan utama kedai ini selain penjualan langsung di tempat, Pak? Apakah ada yang pesan online gitu? Sementara ini kita dapat belum. Kalau pesan online gitu, Pak? Kan ada loh penjualannya pesan online, kan? Oh, kadang-kadang orang paling juga di daerah sini-sini aja tuh jauh. Oh, pesan online. Oke. Apakah ada pendapatan tambahan dari catering, pesanan online, atau kemitraan tertentu? Kalau tambahan dari usaha ini mungkin ada ya. Ada. Sawah. Itu yang paling utama malah dominan. Kali ini ada sifat penunjang. Kalau yang paling utama sawah. Menu mana yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan kedai, Pak? Oh, paling besar menunya ya. Paling besar pendapatannya gitu. Dari Dari bubur. Baik. Berapa jumlah karyawan yang membantu operasional kedai sehari-hari? Kalau di karyawan tetap 3, mama, bapak, ibu. Tapi kadang-kadang juga ada cucu itu bantu berpupuk, kadang-kadang malam gitu. Jadi enggak. Nggak mesti ya. Peralatan utama apa saja yang digunakan dalam proses memasak di dapur, Pak? Ya kompor termasuk kan ya. Apa ya, terus banyak ya. Ya mungkin kita. Oke deh. Dari mana bahan baku utama seperti beras, ayam, dan santan biasanya diperoleh? Kalau beras kita udah kerjasama sama apa namanya? Tadi. Terus kalau ayam gitu? Ayam tuh udah ada kerjasama. Nggak perlu kita parkir sampai sini dikirim sini gitu. Diantarin ke sini. Kayu bakar pun kita tinggal tunggu lama apa semuanya tinggal kita nggak perlu terus buang waktu malah kita. Apa saja kegiatan utama yang dilakukan setiap hari mulai dari persiapan hingga kedai tutup? Jam 11 tuh udah mulai, jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ya teman kita nggak mau nonton dulu. Kadang-kadang istirahat tidur, istirahat masjid gitu. Bangun, mamanya duluan, biasanya mama duluan jam setengah 4, jam 3 lah. Jam 3, terus jam 3 seperempat aku bangun, jam setengah 4 lagi. Jam bangun semuanya bareng ya. Bagaimana proses pengolahan bahan baku hingga menjadi menu siap saji? Proses pengolahannya secara singkat aja, Pak. Pengolahan cuma dari mentah ke matang sini dia. Ya, berarti dari proses apa itu? Yang paling lama tuh Rebusnya lama ya? persiapan mulai jam 3 sampai jam 11 malam. Kegiatan promosinya atau pemasaran apa yang biasa dilakukan untuk menarik pelanggan? Tapi sekarang ini kan belum ada berapa tahun, emang dibantu sama itu ya. Iya. Tapi yang awal-awal nggak pernah dibantu apa adanya itu. Berarti yang baru-baru ini lah ya, baru Iya, atau WhatsApp gitu ya? era sekarang karena ada Wahyu mungkin apa saya bakal nggak operasi. Siapa saja pemasok utama bahan baku yang diandalkan selama ini? Masuk pertama paling dominan gitu. Di beras terus bahan baku kopi. Terus apa lagi, Pak? Pemasok utama beras ya. Terus Kalau semuanya bahan baku perlu semua sudah. Kalaupun udah ada beras, tapi kalau nggak ada daun pun nggak bisa jadi lontong kan. Ada beras, ada lontong, nggak ada sapu lidi pun nggak jadi lontong. oh iya, berarti banyak ya, Pak. Ini mulai dari beras, terus apa tuh daun. Ya, Jadi, itu. ya, itu dari pemasok semua berarti. Ada pemasoknya. Udah, oke. Apakah ada kerjasama dengan platform ojek online atau pihak lain dalam hal promosi, Pak? Sementara ini belum. Belum ada. Apakah pernah bekerjasama untuk acara tertentu seperti catering hajatan atau event lokal? Iya, Pak. Pernah sih cuma nggak sering. Sering. Apa saja pengeluaran terbesar dalam operasional kedai sehari-hari? Apakah dalam bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, atau yang lain, Pak? Yang paling besar pengeluarannya itu yang mana? Yang paling besar yang bahan baku beras, ayam. Apakah harga bahan cukup stabil atau sering mengalami kenaikan yang berpengaruh pada harga jual? Oh ya tentu ada kadang-kadang kenaikan kalau sebarang itu ya biasanya apa naik. Ya sementara kita korbanin dulu lah. Bila pada penting ke belakangannya jalan. Berarti nanti kalau misal harga bahan bakunya naik, terus habis itu harganya naik. Otomatis dinaikin. pasti naik. Ya, oke. Bagaimana cara Bapak mengelola pengeluaran agar tetap efisien tanpa mengurangi kualitas makanan, Pak? Karena
selagi masih dapat upah, saya rasa nggak kurang-kurangin dapat. Dikurang-kurangin. Kalau kebutuhan mendesak sekali upahnya belum memenuhi syarat, kalau ini ya baru kita taikin harga, mau nggak mau gitu. Oke, baik Pak, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih. Miss.